Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Kita akan mulai untuk membahas kitab yang berjudul Fadlu al-Islami, keutamaan Islam, karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kitab yang berbicara tentang pokok-pokok agama kita atau hal-hal yang pokok dalam agama kita, berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan bagaimana seharusnya sikap kita dalam beragama, menjalankan ajaran-ajaran Islam ini. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala, menjaga akidah kita dari kekufuran, dari nifaq, dari syirik merupakan perkara yang sangat penting buat kita semua. Demikian juga menjaga keyakinan-keyakinan kita agar selalu lurus, ini juga sangat penting. Termasuk juga menjaga hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita semua ini. Hidayah Islam, hidayah mengetahui tentang keutamaan beramal di atas sunnah, merasa butuh terus terhadap petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting untuk kita jaga dan kita sadari terus, kemudian kita pupuk ya, agar Allah taala kemudian senantiasa melimpahkan atau menambahkan hidayah demi hidayah kepada kita ini, sehingga tidaklah seseorang itu meninggal kecuali sudah mendapatkan ilmu yang lebih banyak, hidayah yang lebih sempurna, dan amalan yang lebih baik. Kitab Fadlul Islam, ikhwani wa akhwati fillah rahmakumullah, bicara tentang keutamaan agama kita, bahwa agama kita itu di atas seluruh agama. Agama kita itu agama terbaik. Kita berbicara tentang keindahan-keindahan agama kita, al-mahasin, keindahan agama kita, pesona indah agama kita. Nah, diharapkan dengan orang itu mempelajari kitab ini atau juga kitab lain yang berisi materi ini, kita tambah cinta kepada agama kita. Kita tambah kuat dalam memegangi agama kita ini. Dan kita akan turut memperjuangkan agama ini, walaupun harus mengorbankan ini dan itu, walaupun nyawa taruhannya ya. Walaupun nyawa harus dikorbankan. Karena agama ini mahal. Agama ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Agama ini adalah agama yang hak, yang sangat-sangat pantas untuk kita perjuangkan, untuk kita dakwahkan, untuk kita pegangi terus sampai kematian datang kepada diri seorang hamba. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Penulis mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in, mengawali dengan basmalah dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika menulis risalah-risalah kepada para raja ya, setelah adanya perjanjian Hudaybiyah di tahun 6 Hijriah, beliau menulis risalah-risalah, melakukan mukatabah, dikirim kepada raja-raja yang ada di sekitar Jazirah Arabiyah, kepada Raja Herakl atau Heraklius, kepada Raja Persia, kepada penguasa Mesir dan lain sebagainya. Nah, surat-surat yang beliau kirim kepada mereka itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah, dalam rangka memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan dalam menulis suatu buku. Maka seseorang yang menulis buku, demikian juga melakukan hal-hal yang sangat penting, hendaknya mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dalam rangka apa tadi? Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena surat ya, karena buku-buku tulisan ulama itu sama atau mirip dengan risalah yang ditulis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya kebaikan atau mengajak kepada kebaikan.
Babu Fadlil Islami. Bab pertama yang beliau tulis seperti judul kitab ini, bab keutamaan agama Islam. Fadl artinya sesuatu yang lebih, sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih banyak, lebih unggul dibandingkan yang tidak memiliki keutamaan. Nah, penulis di sini membawakan beberapa dalil dari Al-Quran ataupun hadis, termasuk juga perkataan beberapa sahabat, untuk menegaskan kepada kita semua, untuk memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa Islam itu agama yang memiliki keutamaan. Bahkan Islam itu agama yang utama di atas agama-agama yang lain, lebih unggul dibandingkan agama-agama yang lain yang ada di dunia ini, agama yang dahulu ataupun agama sekarang. Dalil pertama yang disampaikan Syekh atau penulis rahimahullah adalah qala rahimahullahu ta'ala wa qaulullahi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Surah Al-Maidah ayat 3 ya. Saya kira banyak santri-santriwati yang sudah hafal insyaallah taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Dalil pertama yang ditulis Syekh sebagai dalil yang menunjukkan keutamaan agama Islam di atas agama-agama yang lain. Ayat yang mulia ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, turun kepada Nabi SAW ketika beliau sedang haji wada, atau lebih khusus ketika beliau sedang wukuf di Arafah. Ayat ini turun kepada Nabi kita SAW di bulan haji wada, di bulan Dzulhijjah, di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Turun kepada Nabi SAW, dan sebagian ulama mengatakan ini termasuk ayat-ayat yang terakhir turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena tidak berlama-lama setelah ayat ini turun Nabi kita SAW wafat. Nah, sekarang mari kita lihat kandungan-kandungan ayat ini yang menunjukkan tentang keutamaan agama Islam. Dari tiga sisi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ini petunjuk pertama kalau Islam itu memiliki keutamaan dan keutamaannya mengalahkan agama yang lain. Karena apa? Karena agama ini agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama ini agama yang punya karakter al-kamal atau kesempurnaan. Dan yang menyempurnakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lebih tinggi lagi kesempurnaannya. Lebih tinggi lagi keutamaannya. Agama ini sempurna, yang menyempurnakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini Allah berfirman ya, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kalau sudah sempurna berarti jangan ditambah-tambahi. Karena sesuatu sudah sempurna, kalau ditambahi malah jelek. Nilai sempurna itu 10 ya. Kalau jadi 11 tambah bagus apa enggak? Nilainya 11. 11 itu dari berapa sih? Kalau 10 dari 10 itu sudah sempurna. 100 dari 100 itu sudah sempurna. Nilainya berapa, Mas? 101. 101. Maksudnya gimana? Orang nggak paham malahan. 101 itu dari siapa? Dari berapa? 1000. Berarti jelek. 101 dari 100. Kok bisa?
Sudah sempurna 100 ditambah 1. Oh, gurunya baik sekali sama saya kok, Bu, misalnya. Tidak bisa seperti itu. Sudah sempurna ya sudah sempurna, jangan ditambahi. Demikian juga karena ini sudah sempurna, maka akan selalu relevan atau cocok dengan semua tempat dan juga semua masa. Juga cocok untuk semua manusia. Sehingga jangan pernah ada orang mengatakan syariat Islam itu cocoknya untuk orang Arab sana. Tidak. Nabi kita, Nabi akhir zaman, membawa risalah terakhir, yang artinya semua orang itu wajib berislam dengan atau memeluk agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, agama ini agama yang sempurna, sehingga akan cocok, akan selaras atau akan pantas untuk dipraktekkan semua orang, dari semua benua, dari semua ras, dari semua warna kulit, dari semua orang dengan seluruh perbedaan status sosialnya. Cocok dan pas dan akan memperbaiki keadaan mereka semua. Akan mengantarkan mereka kepada kesempurnaan sebagai manusia yang bisa mereka capai, ya. Menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Kalau melaksanakan ajaran-ajaran Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Dari sini Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala mengatakan, wa fi raddun 'ala alladziina yantaqisuna al-Islam wa yaquluna innahu la yaslu li kulli zamanin wa makan. Nah, ayat ini ikhwani wa fadhi fillah rahimakumullah, dari al-yawma akmaltu tadi, sudah ada bantahan terhadap orang-orang yang mencela Islam kemudian mengatakan Islam itu tidak cocok untuk zaman sekarang, tidak cocok untuk tempat ini. Atau mereka mengatakan Islam itu khusus untuk generasi yang sudah lewat, generasi para sahabat, khusus untuk waktu yang sudah berlalu, sehingga tidak pantas untuk diamalkan atau dipraktekkan di akhir zaman ini. Omongan-omongan seperti ini akan tertolak, karena Islam sempurna, yang artinya cocok untuk semua orang, dan juga akan memberikan petunjuk kepada orang terhadap apa yang mereka butuhkan. Apa saja yang dibutuhkan oleh manusia, ada petunjuknya dalam agama Islam. Pengobatan, pernikahan, mencari teman, mencari makan, mencari rezeki, ke kamar mandi, semuanya ada. Dan petunjuk-petunjuk itu petunjuk yang terbaik, akan membawa orang yang berpegang teguh dengannya kepada jalan yang terbaik. Nah, orang-orang yang mengatakan demikian tadi, orang-orang yang pemahamannya dangkal, orang-orang yang ilmunya masih cekak sebenarnya, atau orang-orang yang sudah terkena jerat hawa nafsu oleh pemikiran-pemikiran liberal atau sifat-sifat kemunafikan, ya, menganggap Islam itu hanya untuk orang Arab saja, atau bahkan ada orang mengatakan Islam itu belum sempurna, naudzubillah. Ada orang mengatakan demikian, Islam itu belum sempurna, padahal Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini sudah aku sempurnakan buat kalian agama kalian. Kalau Allah sudah menyempurnakan, berarti sudah sempurna. Mari kita terima dengan baik, mari kita pelajari dengan baik, sehingga orang kemudian memahami ajaran dari Islam dan akhirnya mendapatkan keindahan yang ada dalam agama Islam ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Kemudian Allah berfirman, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, aku cukupkan atas kalian nikmat-nikmatku. Ini juga menunjukkan keutamaan agama Islam. Allah Ta'ala sudah mencukupi nikmat-nikmat bagi hamba-hambanya dengan agama ini. Nikmat di sini bukan makan, minum,
bisa melihat atau bisa jalan dengan baik, tapi kembali kepada nikmat agama, ni'matun diniyah. Ini yang sudah Allah cukupi buat kita semua. Nikmat dunia memang diperlukan oleh manusia, juga penting ya. Orang bisa melihat kemudian bisa baca Quran. Tapi apa gunanya bisa melihat tapi nggak pernah dipakai untuk baca Quranul Karim? Apa gunanya orang itu sehat matanya tapi ternyata buat jelalatan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka nikmat dunia ini atau nikmat mata ini seolah-olah tidak ada manfaatnya, seolah-olah, karena tidak dipakai oleh pemiliknya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian salafus saleh mengatakan setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah, maka itu musibah sebenarnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah mencukupi atas umat Islam nikmat-nikmatnya. Allah sudah mencukupinya. Wa raditu lakumul Islam madina, dan Allah taala dan aku sudah meridhai Islam itu agama bagi kalian. Ini petunjuk ketiga dari satu ayat ini yang menunjukkan keutamaan agama Islam. Allah meridhai Islam sebagai agama kita. Kalau Allah meridhai, maka Allah tidak akan pernah murka terhadap agama Islam ini. Bahkan orang-orang yang tidak mengikuti Islam, itulah orang-orang yang dimurkai. Dari ayat ini juga, agama-agama selain Islam itu agama yang sudah tidak berlaku lagi, sudah batil, semenjak diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka semua orang dari pengikut Yahudi, Nasrani, atau semuanya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, harus mengikuti Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Jika tidak, maka mereka masuk kategori al-kuffar atau kafirun, orang-orang yang kufur kepada Allah, kufur kepada Nabi Muhammad SAW, kufur terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Faba'da bi'tsatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa majil Islami nusikhatil yahudiyyah wa nasraniyyah." Setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kedatangan agama Islam, maka agama Yahudi dan Nasrani itu sudah mansukhah, sudah dihapus, sudah tidak berlaku lagi. Semua pemeluk agama Nasrani Yahudi harus memeluk agama Islam, harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Falam yabqa dinun yardahu Allah illa al-Islamu. Tidak tersisa agama yang Allah ridhai kecuali agama Islam. Faman arada dukhulal jannah, barang siapa ingin masuk surga, falitamassak bihadzal islami, hendaknya berpegang teguh dengan Islam ini. Wa man arada dinan ghairahu falaysa lahu illa an-nar. Barang siapa ingin agama yang lain selain Islam, maka tidak ada bagi dia kecuali neraka. Li'annahu rafadha dinallah alladhi radiyahu Allah ta'ala li ibadihi. Karena dia sudah menolak agama Allah yang Allah ridhai, yang sudah Allah ridhai untuk hamba-hambanya. Dari ayat tadi, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku sudah ridhai Islam sebagai agama bagi kalian. Jadi ayat ini, ikhwani wa fillah rahimakumullah, memuat tentang kesempurnaan agama Islam, keutamaan agama Islam, dan juga memuat tentang sudah tidak berlakunya lagi agama-agama yang terdahulu dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya. Para umat nabi-nabi terdahulu, mereka diperintahkan Allah Ta'ala, diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam. Maka mari kita yakini Islam itu agama sempurna.
Kita yakini bahwa nikmat agama itu sudah Allah cukupi. Maka menjadi kewajiban kita adalah menjalankan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah mau mengerjakan itu sudah banyak sekali ya. Sudah menyibukkan. Sudah tidak menyisakan waktu ya. Misalnya orang ingin menjalankan satu perintah Nabi, membaca Quran hataman dalam 3 hari. Tentu orang itu akan sibuk sekali untuk membaca Quran. Atau waktunya diundur, dilonggarkan, hatam setiap 7 hari. Kalau orang mau mengamalkan petunjuk ini, dia pun akan sibuk untuk membaca Al-Quran Karim. Belum membaca zikir-zikir yang lain, belum melakukan sunnah-sunnah yang lain ya. Maka nanti Syekh di akhir pembahasan ya, tentunya di perjumpaan yang akan datang ya, membahas tentang masalah bid'ah ya. Bid'ah itu tercela, bid'ah itu tidak diperlukan, bid'ah itu seburuk-buruk perkara yang justru akan menjauhkan orang dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal wajibu ittiba'u ma amara Allah bihi fi kulli zaman wa fi kulli makan wa qad amara Allah bi ittiba'il Islam. Maka kewajiban umat manusia itu mengikuti apa yang Allah perintahkan di setiap masa dan setiap tempat. Dan sekarang setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqad amara Allah bittiba'il Islam. Allah memerintahkan manusia itu untuk mengikuti Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan dicintai Allah dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul atii'ullaha war rasul, katakanlah taatilah Allah dan Rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalau mereka itu berpaling, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Kita menuju ke dalil kedua yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Qala rahimahullah wa qawluhu ta'ala qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum. Quran surah Yunus ayat 104. Katakanlah wahai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kalau kalian itu ragu-ragu terhadap agamaku yang beliau bawa, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka aku itu tidak ingin menyembah apa yang kalian sembah selain Allah Ta'ala. Beliau diperintahkan untuk menyampaikan inilah agamaku, yaitu agama yang hanya menyembah Allah. Walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum, akan tapi aku hanya menyembah Allah yang mewafatkan aku. Ayat ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala khitabun lil musyrikin. Qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai Rasul, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, jami'ul basyariyah, bahwa agama Nabi Muhammad SAW adalah walakin a'budullah, akan tapi aku tuh hanya menyembah Allah. Inilah agama Nabi Muhammad SAW. Inti dari agama beliau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan keutamaan agama Islam. Menyembah zat yang berhak disembah, menyembah zat yang menghidupkan dan mematikan, menyembah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, menyembah zat yang mengatur segala sesuatu di alam semesta ini. Keutamaan agama Islam. Sementara agama yang lain, antum bisa lihat, mereka itu menyembah sesembahan-sesembahan yang punya 3 kekurangan, dan ini sudah sering
sampaikan ya, sesembahan-sesembahan mereka adalah dhaif, pasti lemah. Makhluk pasti adalah ciptaan Allah, dan fakir pasti tidak punya apa-apa. Sementara sesembahan kaum muslimin adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi, zat yang maha kuat, Al-Malik, yang maha memiliki, lahu ma fis samawati wa fil ardh, yang memiliki semua yang ada di langit dan bumi. Dan Allah itu adalah Al-Khaliq, yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam masalah penciptaan. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaan. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang besar sampai yang kecil. Manusia, binatang, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Amma hadhihi al-asnam fallahu wal mustahiq lil ibadah li'annahu ilaihi marji'u wal masir. Allah itulah zat yang berhak diibadahi, karena kepada Allah lah segala sesuatu akan kembali. Amma hadhil asnam falaysa laha minal amri syai'. Adapun berhala-berhala yang disembah oleh manusia, maka tidak punya kekuasaan sedikit pun ya. La tuhyi wa la tumit wa la tujazi ahadan. Tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak bisa memberi balasan. Karena apa? Li'anna makhluqatun la tamliku li nafsiha dharran wala naf'an. Karena semua itu adalah makhluk sebenarnya. Sesembahan-sesembahan orang-orang di luar Islam itu, mereka itu menyembah makhluk, atau menyembah sesuatu yang mereka buat-buat sendiri, atau mereka imajinasikan sendiri, yang tidak punya kekuasaan untuk menimbulkan doror, hal-hal yang membahayakan, juga tidak bisa mendatangkan kemanfaatan atau kebaikan. Justru kalau datang banjir misalnya, berhala-berhala itu, patung-patung itu, atau manusia-manusia yang disembah itu tidak bisa menolong diri sendiri, bahkan ditolong oleh para pemujanya. Ada yang hancur, ada yang kepalanya putus, ada yang kebawa banjir ya, lalu diselamatkan oleh pemujanya, para penyembahnya. Tuhan kok diselamatkan oleh manusia? Berarti punya kelemahan, punya kekurangan, tidak punya kekuatan, bahkan untuk menahan diri dari serangan terhadap dirinya pun tidak bisa. Wa iyaslubhumud dhubabu syai'an la yastanqidhu min la yastanqiduna minhu. Seandainya ada lalat, seekor lalat ya, yang mengambil persembahan yang dipersembahkan buat Tuhan-Tuhan tadi, maka Tuhan-Tuhan ini tidak bisa mengejar apa yang sudah diambil oleh lalat dari yang dipersembahkan untuk mereka. Wa iyaslubhum dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fa at-talib wal matlub. Ya, semuanya lemah ya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Dalil ketiga yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala, qala rahimahullah wa qawlu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Sebagian ahli tafsir, ikhwani fillah rahimakumullah taala, seperti Imam Al-Baghawi, demikian juga pilihan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, juga yang dipahami oleh Ibnu Abbas dan ahli tafsir yang lain, bahwa ayat ini ayat yang terarah kepada orang-orang beriman dari kalangan ahlul kitab. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasrani. Ini juga yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala.
khitabun li ahli kitab minal yahudi wan nasara. Ayat ini surah Al-Hadid ayat 28 adalah khitab atau komunikasi atau arah pembicaraan yang disampaikan kepada ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aminu bi rasuli, dan berimanlah kalian kepada rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab, wahai orang Nasrani, wahai orang Yahudi, bertakwalah kalian kepada Allah, ya. Kemudian berimanlah kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'tikum kiflaini min rahmatih, Allah Ta'ala akan memberikan kepada kalian rahmat yang berlipat-lipat, ya. Dua bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlipat ganda. Yu'tikum kiflaini min rahmatih, yaitu pahala iman kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dan pahala beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka dapat dua pahala. Beriman kepada Rasul mereka, misalnya Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka dapat dua pahala. Ajrul iman bir rusulis sabiqin wa ajrul imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fal mu'min min ahli kitab yu'ta ajrahu marratain. Orang yang beriman dari ahlul kitab akan diberi dua kali pahala. Wa yaj'alukum nuran tamshuna bihi, dan kemudian balasan yang lain bagi orang-orang dari mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah Allah akan menjadikan bagi kalian cahaya, tamshuna bihi, yang dengan cahaya itu kalian akan berjalan baik di bumi ini ataupun di akhirat kelak, ya. Tamshuna bihi yaj'al lakum nuran, akan menjadikan bagi kalian nur, cahaya. Karena Al-Qur'an itu cahaya, sunnah itu cahaya, ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bukti kebenaran dari Rabb kalian, dan kami sudah menurunkan kepada kalian nuran mubina, cahaya yang nyata, yaitu Al-Qur'anul Karim yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran adalah cahaya, ikhwani akhwati fillah rahimakumullah. As-sunnah juga cahaya. Maka orang yang berjalan di atas petunjuk Al-Quran, dia berjalan di atas cahaya. Orang yang berjalan di atas petunjuk sunnah Nabi SAW, dia berjalan di atas cahaya. Nah, bagaimana dengan orang yang berjalan tapi jalannya bukan di atas Quran, bukan di atas sunnah, ya? Orang ini berjalan yamshi ala zulmatin wa dhalal. Orang ini berjalan di atas zulmah, kegelapan. Walaupun terang benderang cahayanya, walaupun terang benderang listriknya, maksud saya, wa dhalal, dan kesesatan, karena dia menjauhi sumber cahaya, karena dia bahkan menolak sumber cahaya dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in zuyyina wa zukhrifa lahu ma huwa alaihi fa huwa batilun wa dhalal. Walaupun yang gelap atau yang sesat tadi diberi perhiasan-perhiasan, dihiasi sehingga tampak indah, tampak menarik, ya, tetap saja itu batil, tetap saja itu kegelapan dan kesesatan. Acara syirik atau syirik, diadakan acara untuk merayakannya, ya, ada apa namanya, ada hiasan macam-macam, ya, tetap saja itu kegelapan. Dilakukan di gedung yang megah, tetap saja itu kegelapan. Banyak orang yang mengerjakan, tetap saja itu kesesatan. Walaupun diperindah, walaupun dihiasi macam-macam, walaupun ada pawainya atau apa sajalah,
selama itu bukan dari Al-Quran atau selama itu bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, hakikatnya adalah zulmatun wa dhalal, kegelapan dan kesesatan. Berarti kita hendaknya ayyuhal hadirin rahimakumullah taala, mari kita mendekat kepada cahaya Al-Qur'anul Karim dengan mempelajarinya ayat per ayat, mentadabburi ayat per ayat. Demikian juga mari kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena merupakan sebaik-baik petunjuk. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dunia seseorang mendapatkan cahaya, mereka akan mendapatkan cahaya, dan nanti mereka pun mendapatkan cahaya di akhirat untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, ya, berisi dorongan kepada para ahlul kitab, ayo berimanlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan mengimani Nabi Muhammad SAW, kalian dapat balasannya banyak. Pahala dilipat gandakan, kalian mendapatkan cahaya, dan kalian akan diampuni dosa-dosanya. Wa dallat hadhil ayatu ala fadli mu'minil ahli kitab alladzina manna Allah 'alaihim faqabilul haqq. Ayat ini, kata Syekh Shalih Fauzan, menunjukkan keutamaan orang-orang mukmin dari kalangan ahlul kitab yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka hidayah, lalu mereka menerima kebenaran tersebut, dan Allah akan memberikan kepada mereka pahala 2 kali, dan memberikan kepada mereka mazaya azimah, keistimewaan yang agung, seperti yang sudah disebutkan dalam ayat tadi, Al-Hadid ayat 28. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala, di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, sudah ada sejumlah orang beriman dari ahlul kitab yang beriman kepada kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW, baik dari Nasrani, Yahudi, atau dari Majusi. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama dan utama tentu Waraqah bin Naufal, yang didatangi Nabi SAW bersama Khadijah, ya. Lalu Nabi Muhammad setelah, ya, berjumpa dengan malaikat Jibril di Gua Hira, ya, Nabi SAW ceritakan tentang apa yang dialami. Lalu Waraqah mengatakan itu adalah namus, yaitu malaikat Jibril yang dahulu mendatangi Musa alaihissalam. Nah, di antara yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal, nanti engkau akan diusir oleh orang-orang Mekah, ya. Orang-orang kampungmu akan mengusir engkau, ya. Dan Waraqah bin Naufal berharap waktu itu dia masih muda sehingga bisa membela Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya Waraqah bin Naufal sudah tahu kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Lalu ada orang bernama Adi bin Hatim, juga Nasrani, yang kemudian masuk Islam. Bahkan pernah datang kepada Nabi SAW dengan mengenakan salib, ya. Lalu Nabi pun memerintahkan supaya salib itu dibuang, ya, diambil dari lehernya. Lalu beliau mengatakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka ini menjadikan para rahib dan para pendeta sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Adi bin Hatim mengatakan, ya, kami tidak melakukan seperti itu. Kemudian Nabi mengingatkan, bukankah mereka menghalalkan yang diharamkan lalu kalian mengikuti? Atau mereka mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah kemudian kalian ikuti? Kata Adi bin Hatim, iya. Tilka ibadatuhum iyahum, itulah ibadah para pemuja mereka kepada pendeta dan para rahib. Waraqah bin Naufal. Tadi siapa lagi tadi? Adi bin Hatim. Kemudian Irbad ibn Sariyah. Lalu dari kalangan Yahudi misalnya Abdullah bin Salam.
Ini seorang alim dari kalangan Yahudi, putranya ulama dari kalangan Yahudi. Ada juga Ka'ab al-Ahbar di kalangan tabi'in. Ada juga di masa-masa zaman pertengahan kurang lebih, namanya Abdullah al-Mayurki, seorang yang dahulu pandai dalam ilmu kenasranian, kemudian menjadi asisten guru besarnya di istilahnya sekolah teologi di Andalusia. Kemudian suatu ketika gurunya ini udzur, tidak bisa mendatangi pertemuan tahunan yang mengumpulkan para tokoh-tokoh agama Nasrani. Mereka kemudian membahas suatu masalah. Selesai pertemuan, guru besar ini bertanya kepada Abdullah al-Marayaki, yang nama aslinya Anslim Turmida, gitu tertulis ya, Anslim Turmida. Apa yang kalian bicarakan tadi? Kami membicarakan masalah satu kata di Injil yang kami tidak tahu maknanya. Apa itu forklit atau kurang lebih semacam itu ya. Kata guru besarnya ini, saya tahu, tapi engkau tidak perlu tahu. Maka Abdullah Maryuki mendesak, tolong berikan ilmu kepada saya tentang masalah itu. Kata sang guru, engkau tidak akan dapat manfaat. Maka murid ini kemudian mendesak lagi, selama ini saya sudah menkhidmah kepada engkau, tidak pernah macam-macam, sudah patuh. Tolong untuk saat ini beritahu saya tentang makna kata-kata tersebut. Akhirnya mengatakan bahwa makna kata-kata itu adalah orang yang terpuji. Orang yang terpuji. Nah, Abdullah Maryuki kemudian paham, apakah orang terpuji maksudnya adalah Muhammad, nabinya orang Arab? Kata gurunya, iya. Lalu kata sang guru, jangan bocorkan apa yang kita bicarakan ini. Kalau kamu mengatakan, saya mengatakan ini, saya akan dustakan engkau. Silahkan kalau mengatakan kalau saya sudah mati. Dikasih cerita ikhwani wa akhwati fillah rahmatullah, kemudian orang ini masuk Islam dan kemudian merubah namanya dengan Abdullah al-Maryurki. Lalu menulis kitab Tuhfatul Arib fi Raddi ala Ahli Salib. Ya. Itu diantara tokoh-tokoh agama Yahudi Nasrani yang masuk Islam. Ya, artinya mereka sudah tahu kebenaran agama Islam. Dan mereka faham, saya atau kami harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kami harus mengikuti Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukannya dengan yakin, tidak ragu-ragu lagi. Ini yang biasanya terjadi ketika orang luar masuk Islam. Mereka tahu Islam itu benar, nggak perlu dikasih iming-iming supermi, iming-iming kuota, iming-iming apa gitu ya. Sudah tahu sendiri, betul-betul mencari kebenaran, kemudian Allah Ta'ala berikan mereka petunjuk untuk masuk Islam. Beda dengan orang yang murtad, biasanya jahil, biasanya nggak punya ilmu, biasanya jauh dari ilmu, terbujuk oleh rayuan-rayuan para munaksirin ya, para apa namanya, misionaris ya, diberi sembako macam-macam, dan akhirnya mereka pun memeluk agama yang lain. Nah, perlu kita ketahui, ulama sudah menyebutkan kufur yang paling parah adalah al-kufru ba'dal iman. Riddah itu kufur yang paling parah. Karena apa? Kufur setelah iman kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah Muhammad SAW. Tidak seperti kufur-kufur yang lain ya. Orang sudah beriman, tahu Islam benar, kemudian meninggalkannya. Ayol hadirun rahimakumullah ta'ala. Kemudian penulis rahimahullah membawakan hadis wa fi sahih an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mathalukum wa mathalu ahli kitabain kamathali rajulin istajara ujara فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط فعملت النصارى
ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم. فغضب اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan permisalan untuk menggambarkan keutamaan umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan kalian dengan orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah seperti seorang laki-laki yang menyewa beberapa pekerja. Laki-laki ini mengatakan, siapa yang mau bekerja untuk saya dari pagi sampai tengah hari dengan bayaran 1 qirat, maka orang Yahudi melakukannya. Orang ini kemudian mengatakan, siapa yang mau bekerja untuk saya dari siang hari sampai salat asar, sampai waktu salat asar mendapatkan bayaran 1 qirat, orang Nasrani mengambilnya. Kemudian orang ini mengatakan, siapa yang mau bekerja untukku dari waktu salat asar sampai matahari terbenam dengan upah 2 qirat, kata Nabi, fa'antumhum, kalian itulah orang-orang yang melakukan pekerjaan dari waktu asar sampai matahari terbenam dan mendapatkan upah yang lebih banyak, 2 kali lipat. Ini perumpamaan antara Yahudi Nasrani dengan orang-orang kaum muslimin. Mereka bekerjanya lebih sedikit, waktunya lebih pendek, tapi balasannya lebih banyak. Maka orang Yahudi Nasrani marah. Mereka mengatakan, mengapa kami banyak pekerjaannya sementara upah kami lebih sedikit? Maka dijawab, hal naqastukum min haqikum syai'an. Allah menjawab, apakah aku, kata Allah, mengurangi hak kalian sedikit pun? Mereka menjawab, tidak ya. Kalian ditawari untuk bekerja dari pagi sampai siang, gajinya atau upahnya 1 qirat, kalian mau, kalian terima. Orang Yahudi Nasrani bekerja dari waktu siang sampai waktu asar, yang kurang lebih 3 jam ya, dapat 1 qirat, kalian terima. Sementara orang Islam ya bekerja dari waktu asar sampai maghrib dengan waktu yang lebih sedikit, tapi upahnya lebih banyak. Allah memberikan kepada mereka seperti itu. Setelah mereka menjawab la, ya, bahwa Allah tidak mengurangi hak mereka sedikit pun, Allah mengatakan itulah keutamaan atau karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka hadis yang mulia ini fihi fadlul Islam, ada keutamaan yang menunjukkan, ada pelajaran tentang keutamaan agama Islam, bahwa ahlahu wa anna ahlahu, para penganut Islam itu pahalanya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang beramal dari agama-agama sebelumnya. Wa hadza mathalun dharabahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuwadhihu dzalik. Ini adalah perumpamaan yang diadakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan tentang keutamaan agama Islam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Kemudian dalil berikutnya, qala rahimahullah wa fihi aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana فكان اليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فأدانا ليوم الجمعة وكذلك هم تبع لنا يوم الجمعة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة.
Dalam hadis riwayat Imam Muslim ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah sudah menyimpangkan orang-orang sebelum kita dari hari Jumat. Orang Yahudi bagi mereka hari Sabtu, orang Nasrani bagi mereka hari Ahad ya, untuk hari raya setiap pekan ya. Kemudian Allah Ta'ala datang kepada kita dan memberikan hidayah kepada kita untuk hari Jumat. Wa kadzalika hum tab'un lana yaumil qiyamah. Demikian juga mereka itu adalah orang yang mengikuti kita ya pada hari kiamat kelak ya. Mereka datang setelah kita ya. Nahnul akhiruna fi dunya, kita ini orang-orang yang terakhir di dunia ini. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang terakhir. Sementara Yahudi Nasrani datang lebih dahulu, tapi wal awwaluna yaumal qiyamah, akan tapi kami umat Islam adalah orang-orang pertama pada hari kiamat yang akan memasuki surga. Wa hadzal hadis fi fadl Islam ala ghairihi min al-adyan. Hadis ini di dalamnya ada pelajaran tentang keutamaan agama Islam di atas agama yang lain ya. Demikian juga ada petunjuk bahwa kaum muslimin adalah umat yang terbaik pada hari kiamat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya dengan perumpamaan hari Jumat yang Allah Ta'ala pilihkan bagi kaum muslimin, bagi umat kita untuk yatafarraghuna fihi lil ibadah, untuk konsentrasi dalam ibadah pada hari Jumat. Sementara Yahudi memilih hari Sabtu, sementara orang Nasrani memilih hari Ahad. Kemudian dalil berikutnya, dan dengan ini kita akan akhiri pertemuan pertama untuk membahas kitab ini, walaupun ada dalil yang masih tersisa ya. Qala rahimahullahu ta'ala wa fi ta'liqan 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala ahabbud din ila Allah al-hanifiyatu samhatu. Dan di dalam Sahih Bukhari secara muallaq anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, agama yang paling Allah cintai adalah agama yang hanifiyah, agama yang lurus lagi mudah ya. Hadis ini hadis muallaq ya, tidak disebutkan rawi-rawi sejak awal, tapi langsung disebutkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebagian ulama sudah menyebutkan ya, hadis muallaq ini menyebutkan sanad hadis muallaq ini secara komplit, seperti Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Jadi kembali ke hadis yang mulia ini, ahabbuddin ilallah, yani agama yang paling Allah cintai adalah agama yang hanifiyah, agama yang lurus, yaitu agama yang dibawa Nabi Ibrahim alaihi salam. Agama yang lurus, agama yang intinya adalah tauhid, agama yang intinya adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara makna samhah adalah as-sahlah, yang mudah, agama yang mudah. Islam itu agama yang mudah, beda dengan agama-agama yang dahulu. Allah Ta'ala pun sudah menetapkan kalau agama Islam itu mudah ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan dia Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan sedikit pun. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan buat kalian, tidak menghendaki kesulitan buat kalian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna dina yusrun, agama Islam itu mudah. Jadi melalui dalil-dalil ini, ikhwani wa fatih fillah rahmatullah ta'ala,
sudah terfahami bahwa Islam itu mudah. Yang mengabarkan Islam mudah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menginginkan untuk mempersulit hamba-hambanya. Syariat-syariat yang Allah tetapkan itu masih dalam jangkauan orang yang rata-rata ya. Bisa dikerjakan sholat cuma 5 waktu. Bisa dikerjakan orang yang rata-rata secara umum ya. Kemudian puasa ini pun juga masih dalam jangkauan orang yang serius untuk mau melakukannya ya. Masih dalam jangkauan orang-orang yang mukallaf ya. Kalau ada orang saya nggak kuat ini adalah orang nggak serius ya, orang yang nggak niat untuk sholat, untuk puasa. Demikian juga kalau orang mengatakan saya sibuk tidak bisa sholat ini dan itu, ini adalah orang yang cari-cari alasan. Sholatnya cuma 5 waktu dan itu sudah dikondisikan pada waktu-waktu yang kita butuh untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai orang mengatakan sholat itu malah mengurangi jatah waktu pekerjaan saya. Jangan sampai seperti itu. Justru sholat itu akan membantu orang dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya diberkahi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah ya dengan kesabaran dan sholat yang kalian kerjakan. Kemudian puasa hanya 1 bulan. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang bisa dihitung dengan jari, bukan 2 bulan, bukan setengah tahun, bukan 12 bulan, hanya 1 bulan. Dan itu pun syariat yang sudah, dan itu pun ya puasa pun sudah disyariatkan pada umat-umat terzaman dahulu ya. Bukan hanya kita saja yang berpuasa, umat-umat dahulu pun juga sudah berpuasa. Zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Orang sholat tidak bisa berdiri, silakan duduk. Nggak bisa duduk, silakan berbaring. Orang tidak bisa puasa karena sakit, boleh tidak berpuasa, tapi dia membayar di hari yang lain. Tidak betul-betul tidak bisa puasa karena sakitnya menahun atau dia sudah tua ya, maka membayar fidyah. Jadi ini kemudahan-kemudahan. Karena syariatnya datang dari Allah, zat yang menciptakan manusia, maka Allah Maha tahu kekuatan manusia itu sendiri. Allah Maha tahu kemaslahatan bagi mereka sehingga mensyariatkan ibadah-ibadah yang bermanfaat buat mereka ya. Ada sholat, ada puasa, ada ibadah fisik, ada ibadah harta, ada ibadah yang kombinasi dari itu ya. Ini dibutuhkan oleh manusia karena ada orang yang butuh uluran tangan, maka ada zakat, ada ibadah zakat. Sehingga orang yang fakir miskin pun kebutuhan mereka bisa tertutupi dengan adanya orang-orang yang membayarkan zakat atau sedekah atau infak. Jadi agama ini adalah agama yang mudah, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Tidak seperti agama Yahudi ketika orang mau bertobat harus bunuh diri ya. Sementara kita bertobat ya silakan bertobat sendiri, tidak perlu lapor ke orang lain, langsung munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah aku bertaubat, saya sudah melakukan perbuatan dosa ini, sudah ini dan itu. Menyesali kesalahannya, kemudian azam untuk tidak mengulang kembali, maka ibadah ini, taubat ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu Tawwab, Maha menerima taubat. Allah itu suka dengan taubatnya seorang hamba. Allah itu suka dengan taubatnya seorang hamba. Nah ini diantara kemudahan-kemudahan dalam agama Islam dan juga contoh kesulitan yang ada di agama yang lain. Yang Allah sebutkan di ajaran agama ini ada aglal, ada belenggu-belenggu, ada kesulitan-kesulitan. Sementara dalam agama kita itu karakternya adalah yusrun, mudah, ringan, bisa dikerjakan oleh semua orang sebenarnya, sesuai dengan makna as-siratal mustaqim. Jadi jalan ketika disebut as-sirat itu jalan yang mudah dilalui oleh semua orang. Jadi kata-kata jalan kalau dibahas dengan as-sirat di antara maknanya adalah jalan itu luas,
memuat semua orang dan mudah untuk dilalui oleh semua orang. Kalau kesulitan, maka akan diberi kemudahan oleh syariat. Ikhwani afadhi fillah rahimakumullah ta'ala. Demikian yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga menambah ilmu buat kita semua, menambah keyakinan buat kita semua ya, tentang keutamaan agama Islam di atas agama-agama yang lain, apalagi agama yang dibikin oleh manusia ya. Agama ini agama yang sempurna, agama yang Allah Ta'ala istimewakan dengan syariat-syariat yang mudah. Justru kadang-kadang ketika ada tambahan-tambahan dari manusia, maka akan tambah sulit ya. Tradisi bisa tambah mempersulit kehidupan orang ya. Harus begini, mau menikah harus cari hari yang baik sekali ya. Padahal ya semua hari baik. Semua hari adalah baik. Semua tempat juga baik ya. Orang tinggal mencari pasangan yang baik ya, lalu bersepakat dengan dua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan kapan waktunya ya, tanpa perlu mencari istilah hari yang menurut mereka hari yang baik, bukan hari sial, padahal semua hari adalah baik. Hari sial, hari buruk adalah ketika seseorang menggunakannya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.